Oke, kita kembali di kopi sore ini. Jadi jika kita menyoroti situasi atau kondisi dalam sepekan ini, ada beberapa berita yang sangat hangat dan terus diperbincangkan, terutama pada dunia berikut internet atau online. Untuk skala daerah Sulsel sendiri sebenarnya yang paling menguat dalam beberapa pekan terakhir ini, saya lihat ini adalah masalah pemilihan ketua DPD Partai Golkar untuk Sulawesi Selatan. Dalam beberapa pekan atau beberapa hari ini kita sudah bisa melihat beberapa nama yang mulai muncul, bahkan sudah mulai bergerilya mencari dukungan. Kita mulai dari Pak Adnan Iksan Yassin Limpo, Bupati 2 periode untuk Papua yang berapa lalu sudah soan dalam tanda kutip ke Ketua Umum Bahlil di Jakarta. Kemudian dia memposting di sosmednya dan ini mendapat reaksi dan respon dari publik bahwa beliau akan maju dan memiliki kekuatan serta dia mempunyai kans yang cukup besar untuk menjadi ketua DPD Golkar Sulawesi Selatan. Namun tidak lama kemudian juga Pak Iyas atau Pak Ilham Arif Sirajudin yang biasa disapa dengan Aco atau Pak Iyas juga tiba-tiba juga sudah berada di Jakarta, dan dia juga memposting pertemuannya dengan Pak Bahlil selaku Ketua Umum Partai Golkar. Ini menandakan bahwa dua tokoh ini akan bersaing ketat untuk maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar Sulawesi Selatan. Namun terlepas dari dua orang ini, ada nama yang akan cukup juga perlu mendapat perhatian, bahkan bisa menjadi dia adalah kuda hitam nantinya, yaitu Pak Arfi atau Napri Arifudin yang saat ini menjabat Ketua Golkar Makassar sekaligus Wali Kota Makassar. Kansnya Pak Arfi ini juga cukup besar karena dia adalah kerabat dari Aksa Mahmud, menantu, dan juga memiliki jaringan politik di pusat, termasuk ada Erwin Aksa sebagai kakak iparnya dan juga seorang pengurus DPP Golkar Pusat. Ini tidak bisa dipindahkan begitu saja. Selain itu juga dia memiliki modal dalam artian isi tas yang cukup besar untuk maju di perebutan 01 Golkar Sulsel. Namun dari analisis saya bahwa yang jika nantinya akan mengerucut menjadi 3 nama, yaitu Pak Iyas, kemudian ada Pak Adnan, kemudian ada Pak Api. Kemungkinan besar yang head to head ini adalah Pak Adnan dengan Pak Iyas, dan menurut hemat saya kemungkinan besar juga Pak Api akan tetap bertahan di Golkar Makassar, apalagi saat ini dia berpasangan atau dengan istri dari Pak Iyas, dan menurut saya Pak Api ini akan lego memberikan kepada Pak Iyas untuk maju di 01. Namun terlepas dari 3 nama ini, kita akan mencoba membedah kekuatan dan kans mereka untuk maju. Kita mulai dari Pak Iyas. Pak Iyas bukan tokoh baru di Golkar, dia dibesarkan oleh Golkar. Dia menjadi wali kota DPRD oleh Golkar, kemudian dia menjadi anggota DPRD dari DPRD kota, kemudian menjadi DPRD provinsi. Itu adalah karena Golkar. Dia dibesarkan dan sempat membesarkan juga Golkar karena dia pernah menjabat menjadi ketua Golkar Sulsel. Itu kalau tidak salah dia sebagai pelaksana tugas antara Pak Amin Sam dengan Pak Sahrul. Kemudian dia pindah ke Demokrat sebelum akhirnya tersandung kasus korupsi dan sampai akhirnya juga dia kembali maju ke Demokrat tapi tidak terpilih, dan akhirnya dia kembali ke Golkar. Jika kita melihat dari histori perjalanan karir politik Pak Ilham, saya melihat bahwa dia memiliki jaringan yang kuat dan DPD pada tingkat kabupaten kota di Sulawesi Selatan itu
lebih cenderung ke Pak Iya. Hal ini bisa dilihat karena beliau adalah senior. Pertama itu dia bahwa senior, kemudian kedua dia adalah dari, jika dilihat dari kedaerahan, di mana dia lebih dekat dengan daerah-daerah, baik itu yang di bagian utara maupun di selatan. Bagaimana di selama pemilihan gubernur kemarin dia bersosialisasi dan kita dalam modal yang cukup besar untuk mendapat dukungan dari DPD-DPD yang berada di kabupaten kota. Dan ini menurut saya adalah modal awal dari Pak Ilham untuk memenangkan nanti pertarungan Partai Golkar jika memang digelar musda atau pemilihan ketua Golkar nantinya. Kemudian kita akan mencoba ke Pak Adnan. Pak Adnan adalah tokoh muda yang fenomenal, yang memiliki karir politik yang cukup bagus. Dia juga adalah orang lama di Golkar, keluarganya juga adalah orang Golkar, termasuk kakek neneknya adalah orang Golkar yang juga membesarkan Golkar. Pak Adnan juga pernah menjadi anggota DPRD pada tingkat provinsi karena Golkar. Kemudian juga masuk ke Demokrat. Kemudian dia masuk ke menjadi bertarung di Pilkada Goa selama 2 periode menjadi bupati. Meskipun dia tidak memegang ketua sahabat partai yang ada, namun kekuatannya sangat diperhitungkan karena dia memang masih muda dan dianggap adalah representatif regenerasi dari partai politik yang ingin nantinya menggait suara-suara dari generasi muda. Jadi kekuatan utama partai itu karena dia masih muda dan dia disukai oleh anak muda dan dia mengerti dan paham akan gaya anak muda. Makanya tidak heran ya kemudian dia menjadi fenomena sendiri di dunia atau di generasi Gen Z atau generasi kolonial, dia juga diterima. Kemudian yang lain juga adalah bahwa keluarga besarnya adalah orang-orang yang pernah membesarkan Golkar dan dibesarkan oleh Golkar, mulai dari Pak Syahrul Yassin Limpo yang pernah menjadi ketua DPRD, pernah menjadi ketua Golkar Sulsel, kemudian menjadi ada Haris yang juga orang Golkar, kemudian ada None, ada juga Pak Iksan. Semuanya itu adalah orang-orang dari Golkar yang pernah membesarkan Golkar dan dibesarkan Golkar. Meskipun kemudian yang menjadi sebenarnya kendala dalam tanda kutip bagi Pak Adnan adalah karena adanya beberapa klan Yassin Limpo yang terlibat kasus hukum, mulai dari Pak Syahrul Yassin Limpo sendiri yang kemudian hingga saat ini masih ditahan menjalani penahanan terkait dengan kasus korupsi dan pemerasan di kementerian yang pernah dipimpinnya. Kemudian ada Pak Faris Yassin Limpo yang juga kasus korupsi PDAM, kemudian ada lagi kakaknya yang perempuan juga yang sempat tersandung kasus suap. Ini semua juga menjadi turunnya kredit poin dari Pak Adnan. Selain itu juga dia harus bekerja ekstra untuk mendekatkan diri kepada senior-senior atau DPD-DPD tingkat kota yang ada. Karena memang meskipun dia saat ini menjabat sebagai ketua PMI Sulsel sebagai jalan untuk bergerak ke daerah-daerah, namun karena masih sebagian besar Golkar DPD-DPD itu masih ada di era mereka di atas umurnya Pak Adnan, sehingga mereka dari segi hubungan mereka akan lebih dekat ke Pak Iyas. Itu yang dapat saya tangkap dari pertarungan dua tokoh politik ini yang nantinya jika memang benar-benar akan masuk dalam pertarungan musda di Golkar Selatan. Karena yang kita juga perhitungkan adalah dukungan dari politisi-politisi senior dari pusat, semuanya dari Nurdin Halid yang kemudian dengan terpula dia menyatakan akan mendorong Api, kemudian mendorong Pak Adnan, kemudian mendorong Pak Iyas untuk maju. Nah nanti ini juga akan memberikan pengaruh dukungan tokoh-tokoh nasional ini kemana mereka. Dan jangan lupa jika memang benar-benar Pak Api maju, maka ada 3 tokoh nasional yang perlu diperhitungkan, yaitu Pak Atta sendiri sebagai mertuanya, kemudian ada Jika dan juga merupakan kerabat dari Pak Api. Jika 2 tokoh ini juga memberikan dukungan penuh kepada Pak Api untuk maju, maka akan terjadi persaingan yang sangat ketat 3 orang ini untuk memperebutkan 01 Golkar Sulawesi Selatan. Jadi memang yang perlu dilakukan saat ini adalah selain karena isi tas yang besar, juga adalah pendekatan ke DPD
untuk meraih simpati mereka agar mereka mau memberikan suaranya pada pemilihan Golkar Sulsel ke depannya.